Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan melakukan presentasi, yaitu analisis jurnal, yaitu pertama-tama izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Averina dengan NIM 31102400009. Yaitu untuk identitas jurnal yaitu berjudul Arresting Early Childhood Caries Using Silver and Flood Product a Randomized Trial. Nah, untuk pertama adalah untuk introduksinya, yaitu karena karies gigi anak usia dini atau early childhood access itu merupakan salah satu masalah kesehatan mulut yang paling umum di seluruh dunia. Itu mempengaruhi jutaan anak prasekolah dan seringkali tidak ditangani. Nah, terutama pada komunitas yang kurang beruntung. Selain menimbulkan dan rasa sakit dan tidak dapat rasa sakit dan infeksi. Nah, jadi infeksi juga dapat mengganggu gangguan kemampuan penggunaan, penyerapan nutrisi, pertumbuhan, serta mungkin kualitas hidup pada anak. Nah, perawatan restoratif itu juga konservasial tuh seringkali sulit dilakukan pada anak kecil karena keterbatasan kerja sama dan biaya yang tinggi. Karena fluid mampu memperkuat enamel dan dentin sementara para memiliki efek antibakteri. Nah, kombinasi kedua gen ini muncul sebagai alternatif sederhana dan terjangkau untuk mengatasi ECC. Nah, silver dilamel fluorid telah terbukti sangat efektif dalam menghentikan perkembangan karies. Namun, ketersediaannya itu masih terbatas di beberapa wilayah. Sementara itu, penggunaan silver nitrate atau AgNO3 yang dipadukan dengan sodium fluoride atau NaF Varis telah diusulkan sebagai pilihan non-invasif lain. Meski infeksitas klinis itu belum sepenuhnya teruji atau diuji, oleh karena itu penelitian ini bertujuan itu untuk pendekatan. Nah, saya akan menjelaskan tentang jurnal menggunakan sesuai dengan 7 pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, it, untuk pertanyaan pertama itu what are the subject of the research in this jurnal atau istilahnya apa subjek dan objek dari penelitian di jurnal tersebut. Nah, yang sudah terlihat adalah yang pertama adalah subjek penelitian itu adalah anak-anak di usia dini. Nah, khususnya anak prasekolah berusia 3 tahun yang memiliki les karies kavitas aktif pada gigi sulung mereka. Nah, itu untuk yang bagian subjek. Nah, kalau untuk yang bagian objek itu penelitian ini adalah efektif untuk produk berbahan perak atau fluorida yaitu larutan 25% silver nitrate atau AgNO3 yang diikuti dengan aplikasi vanil sodium fluoride NaF 5% dibandingkan dengan larutan 38% silver diamin fluoride. Dalam untuk menghentikan perkembangan early childhood caries atau ECC. Dengan kata lain itu penelitian itu berfokus tuh pada apakah intervensi kimia tersebut tuh dapat menghentikan progresif kerusakan gigi pada anak usia sangat dini. Setelah itu untuk yang kedua yaitu tujuan atau penelitian dalam jurnal atau objektifnya itu apa dalam jurnal tersebut. Jadi tujuan utama dalam jurnal ini itu tuh untuk mengevaluasi apakah aplikasi atau semi tahunan mungkin setiap 6 bulan itu dari 25% AgNO3 yang diikuti dengan 5% NaF varian setidaknya sama efektifnya dengan aplikasi semi tahunan 38% SDF dalam menghentikan SCC bisa dilihat bisa dibaca juga atau bisa ditemukan di jurnal yang saya analis. Dan juga tujuan lainnya itu adalah untuk memberikan bukti bahwa strategi perawatan yang sederhana, murah, dan non-invasif ini dapat digunakan tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga pada orang lanjut usia dan individu dengan kebutuhan khusus, terutama di komunitas yang tidak memiliki akses atau tidak mampu melakukan perawatan restoratif konvensional.
Yang ketiga yaitu mungkin pertanyaan apa yang bisa didapat dari analisis jurnal yang sudah saya analisis itu. Yang pertama itu kita juga bisa menanyakan apakah kombinasi 25% AgNO3 dengan 5% NA dapat menghentikan SCC se-efektif 38% SDF. Atau terus yang kedua yaitu apakah kombinasi AgNO3 dan EAF itu dapat menjadi strategi alternatif di tempat-tempat yang belum memiliki akses terhadap SDF. Satu juga yang ketiga itu apa implikasi yang lebih luas dari penggunaan produk berbahan perak dan fluoride sebagai langkah pencegahan dan terapi bagi populasi dengan akses terbatas terhadap perawatan gigi. Setelah itu yang nomor 4 itu kerangka istilahnya kayak list teori yang digunakan dalam jurnal tersebut. Yaitu yang pertama adalah model penyakit kariesnya yang menjelaskan itu tuh SSS sebagai kondisi multifaktoral yang dipengaruhi oleh aktivitas bakteri, diet, dan kebersihan mulut. Yang kedua adalah teori reminerasi fluorida yang itu menyatakan bahwa fluorida itu dapat meninggalkan remineralization enamel dan dentin serta mencegah demineralisasi. Setelah itu yang ketiga yaitu efek antibakteria senyawa perak itu karena ion perak diketahui mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan dehidrasi kolagen. Yang keempat yaitu kerangka uji non inferiority yaitu desain penelitian klinis yang menguji apakah suatu perawatan itu baru tidak lebih buruk dibandingkan perawatan standar yang sudah ada di dalam margin tersebut atau margin tertentu. Yang nomor 5 yaitu metode atau desain di dalam jurnal tersebut, yaitu penelitian ini tuh menggunakan desain randomis double blind activate controlled non-inferior clinical trial. Itu artinya itu maksudnya anak-anak itu dibagi secara acak ke dalam dua kelompok, baik pemeriksaan maupun peserta tidak mengetahui perlakuan yang akan diberikan. Dan penelitian itu dirancang untuk menguji apakah perawatan baru dari AGNO plus NAF itu tidak lebih inferior dibandingkan perawatan standar SDF. Nah, uji coba dilakukan itu selama 30 bulan dengan memeriksa tindak lanjut setiap 6 bulan serta mengikuti pedoman konsult untuk pelaporan uji klinis. Yang nomor 6 yaitu instrumental apa yang digunakan dalam jurnal tersebut. Jadi instrumen yang digunakan itu meliputi pemeriksaan klinis gigi dengan periodontal, ujung bulat, kaca mulut sebagai sekali pakai, dan pencahayaan intraoral untuk menilai aktivitas karies. Satu juga radiograf bukan alat utama. Diagnosis karies dilakukan pada tingkat kavitas dan diklasifikasikan sebagai aktif atau terhenti berdasarkan kekerasan saat diproba. Nah, kuesioner juga itu digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kesehatan mulut anak dan latar belakang sosial ekonomi. Nah, analisis data dengan perangkat statistik atau SPSS dan model Generation Estimating Equalization atau GEE. Nah, ada nomor 7 yaitu hasil dari penelitian itu menunjukkan tuh bahwa 30 bulan kelompok pelaku memilih hasil serupa rata-rata rata jumlah permukaan gigi yang kariesnya terjadi dalam 3,65 pada kelompok AGNO3 plus NAF dan 3,56 pada kelompok SDF tanpa memperbanyak yang signifikan. Nah, jadi hal itu menegaskan bahwa aplikasi semi tahunan 25% AGNO diikuti dengan 5% NAF setidaknya sama efektif dengan aplikasi semi tahunan 38% SDF dalam menghentikannya. Nah, terus untuk kesimpulan, for the conclusionnya untuk kesimpulannya itu yaitu kesimpulannya itu tuh jadi tuh penelitian ini itu menunjukkan bahwa baik kombinasi silver nitrate dengan sodium fluoride maupun silver diamine fluoride itu sama-sama efektif dan aman dan praktis untuk menghentikan karies pada gigi anak anak pada usia dini. Nah, temuan itu menegaskan bahwa aplikasi setiap 6 bulan dari 25% AgNO3 yang diikuti dengan 5% NAF Panis tidak akan efektif dengan 38 SDF. Jadi, sehingga bisa menjadi alternatif yang layak dikomunikasi yang belum memiliki akses atau
tidak mampu menggunakan SDF. Lebih dari sekadar bukti klinis, uji coba ini menyoroti pentingnya pendekatan perawatan gigi yang sederhana, murah dan non-invasif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak prasekolah, lansia, dan individu dengan kebutuhan khusus. Nah, jadi hasil penelitian yang menekankan bahwa intervensi pencegahan dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan mulut dan kualitas hidup, sekaligus mengurangi beban karies yang tidak tertangani di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Jadi ini untuk presentasi analisis jurnal saya. Saya mohon jika saya ada salah kata atau mungkin perkataan yang mungkin tidak mengenakan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.